adil, dan keluarga-keluarga hidup tanpa rasa takut. Suatu hari seorang ibu mendekati Nabi Zulkifli saat ia sedang berjalan di pasar. Dengan mata yang berkaca-kaca ia berkata, "Wahai Raja, kami sangat berterima kasih atas kepemimpinanmu. Karena keadilan dan kebijaksanaanmu, anak-anakku dapat tidur nyenyak setiap malam." Nabi Zulkifli tersenyum hangat. "Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya menjalankan amanah yang diberikannya kepadaku. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, karena Dialah yang menjaga kita semua." Kisah kepemimpinan Nabi Zulkifli mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin dengan keikhlasan, kesabaran, dan keadilan. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Nabi Zulkifli menunjukkan bahwa dengan iman yang kokoh dan hati yang tulus, tidak ada ujian yang terlalu berat untuk dihadapi. Hari itu matahari bersinar terik, menghangatkan istana Syam yang megah tetapi sederhana. Nabi Zulkifli baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin. Ia telah mendengar keluhan rakyatnya sepanjang pagi, memberikan keputusan bijak dalam beberapa kasus perselisihan, dan memastikan kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Setelah melewati hari yang panjang, ia berpuasa di siang hari seperti biasanya dan berharap dapat beristirahat sejenak di tengah hari. Sang Nabi duduk di atas kursi kayu di kamarnya. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia mengusap keningnya yang basah oleh keringat, lalu berbaring untuk memejamkan mata. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu istana. Para penjaga yang berjaga di depan pintu segera menghampiri sumber suara. Di hadapan mereka berdiri seorang kakek tua dengan tongkat kayu yang terlihat sangat lusuh. Pakaiannya compang-camping dan wajahnya penuh kerut tanda usia senja. "Apa yang kau inginkan, wahai kakek?" tanya salah satu penjaga dengan nada sopan. "Aku harus bertemu dengan Raja Zulkifli sekarang juga," jawab kakek itu dengan nada mendesak. Penjaga itu menggeleng. "Sang raja sedang beristirahat. Kembalilah nanti setelah waktu istirahatnya selesai." Namun kakek itu tetap bersikeras. "Aku tidak bisa menunggu. Ini masalah yang sangat penting. Aku mohon, izinkan aku bertemu dengannya sekarang." Penjaga mulai kehilangan kesabaran, tetapi sebelum ia sempat menolak lagi, suara Nabi Zulkifli terdengar dari dalam. "Biarkan dia masuk." Nabi Zulkifli bangkit dari tempatnya, meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Ia menatap kakek tua itu dengan penuh kasih dan berkata, "Apa yang membuatmu datang dengan tergesa-gesa? Wahai kakek, ceritakanlah masalahmu." Kakek itu mulai bercerita dengan suara parau. "Wahai raja, aku mengalami ketidakadilan. Tetanggaku telah mengambil tanahku tanpa izinku. Aku tidak punya tempat lain untuk mengadu selain kepadamu. Aku memohon keadilanmu." Nabi Zulkifli mendengarkan dengan seksama. Ia tidak memotong cerita kakek itu, meskipun ceritanya panjang dan berulang-ulang. Setelah mendengar seluruh keluhannya, Nabi Zulkifli berkata dengan lembut, "Aku akan mengadakan sidang sore ini untuk menyelesaikan masalahmu. Pastikan kau hadir agar aku dapat memberikan keputusan yang adil." Kakek itu mengangguk dan berterima kasih. Namun ketika sore tiba, kakek itu tidak muncul di sidang. Keesokan harinya, di waktu yang sama, kakek tua itu kembali mengetuk pintu istana. Penjaga yang mengingat kejadian kemarin mencoba menolak, tetapi kakek itu tetap bersikeras. Nabi Zulkifli kembali mengizinkannya masuk. "Bukankah aku sudah memintamu hadir di sidang kemarin? Mengapa kau tidak datang?" Kakek itu menjawab dengan nada sedih. "Tetanggaku berjanji akan mengembalikan hakku, tetapi ia ingkar. Aku datang lagi untuk memohon bantuanmu." Nabi Zulkifli mengangguk dengan sabar.
Baiklah, aku akan mengadakan sidang lagi sore ini. Pastikan kau hadir kali ini. Namun seperti sebelumnya, kakek itu tidak muncul di sidang. Hal ini terus terjadi selama beberapa hari. Setiap kali Nabi Zulkifli sedang beristirahat siang, kakek itu datang mengganggu. Ceritanya selalu sama, dan ia selalu gagal hadir di sidang yang diadakan Nabi Zulkifli untuknya. Kejadian ini mulai membuat para penjaga dan pembantu istana merasa jengkel. "Wahai raja," salah satu penjaga berkata, "kakek ini sepertinya tidak serius. Ia hanya ingin mengganggu waktu istirahatmu. Mengapa engkau terus menemuinya?" Namun Nabi Zulkifli menjawab dengan tenang, "Jika ia datang dengan keluhannya, maka menjadi tugasku sebagai pemimpin untuk mendengarnya. Kesabaranku adalah bagian dari tanggung jawabku." Pada hari kelima, kakek itu datang lagi. Namun kali ini, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika penjaga menolak membukakan pintu, kakek itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Beberapa detik kemudian, ia muncul di dalam kamar Nabi Zulkifli, meskipun pintu terkunci rapat. Nabi Zulkifli yang sedang duduk segera bangkit dengan kening berkerut. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini, wahai kakek? Siapa sebenarnya dirimu?" Kakek itu tertawa kecil. Suaranya berubah menjadi dalam dan menyeramkan. Wajahnya yang sebelumnya tampak tua dan lemah berubah menjadi menyeramkan. "Aku bukan manusia, wahai Zulkifli. Aku adalah iblis yang diutus untuk menguji kesabaranmu." Nabi Zulkifli menatapnya dengan tenang. "Jadi semua keluhanmu adalah dusta?" Iblis itu mengangguk. "Aku ingin membuatmu marah, wahai Zulkifli. Aku ingin melihat apakah kau dapat memenuhi janjimu untuk tidak marah. Tetapi sepertinya usahaku sia-sia. Kesabaranmu benar-benar tidak tergoyahkan." Nabi Zulkifli menatap iblis itu dengan penuh keyakinan. "Ketahuilah, wahai makhluk yang dilaknat, aku berjanji kepada Allah untuk memimpin dengan kesabaran dan keadilan. Janji itu bukan hanya untuk rakyatku, tetapi juga untuk diriku sendiri. Kau tidak akan pernah berhasil menggoyahkanku." Iblis, meskipun penuh tipu daya, harus mengakui kekalahannya. "Engkau adalah manusia yang luar biasa, Zulkifli. Tidak ada yang mampu membuatmu melanggar janji kepada Tuhanmu. Aku menyerah." Dengan itu iblis menghilang, meninggalkan Nabi Zulkifli yang berdiri tegak di kamarnya. Ia tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah membimbingku untuk tetap teguh dalam menghadapi ujian ini. Jangan biarkan aku tergelincir dari jalanmu." Kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam di negeri Syam tidak selalu berjalan mulus. Di tengah upayanya menegakkan keadilan dan kesejahteraan, ancaman dari luar negeri datang mengguncang kedamaian. Suatu hari, berita tentang serangan yang direncanakan oleh kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Syam mulai terdengar. Para pemberontak bersekutu dengan musuh-musuh Syam berniat merebut negeri itu dengan kekuatan senjata. Di pagi yang cerah, seorang utusan dari perbatasan datang tergesa-gesa ke istana. Wajahnya penuh debu perjalanan dan napasnya tersengal-sengal. Ia segera meminta untuk bertemu langsung dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. "Masuklah," perintah Nabi Zulkifli dengan tenang, meskipun firasat buruk telah menyelimuti hatinya. "Wahai raja," kata utusan itu dengan suara penuh kecemasan, "musuh telah berkumpul di perbatasan. Mereka membawa pasukan besar. Para pemberontak dari dalam negeri telah bergabung dengan mereka. Kami membutuhkan arahanmu." Para pembesar kerajaan yang hadir dalam pertemuan itu mulai bersuara. Salah satu dari mereka berkata dengan nada khawatir, "Wahai raja, musuh terlalu kuat. Kita tidak memiliki cukup tentara untuk melawan mereka." Yang lain menimpali, "Kita harus segera mencari sekutu atau menyerah sebelum mereka menghancurkan kita." Namun Nabi Zulkifli tetap tenang. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Tenanglah wahai rakyatku.
kita tidak akan menyerah kepada musuh. Allah bersama kita. Keadilan yang kita tegakkan di negeri ini adalah perintahnya, dan aku yakin Dia akan melindungi kita. Nabi Zulkifli segera memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun kota. Ribuan orang datang, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Nabi Zulkifli berdiri di atas mimbar sederhana, memandang rakyatnya dengan mata penuh kasih. "Wahai rakyatku," serunya dengan suara lantang, "musuh telah datang ke pintu gerbang kita, berniat merebut negeri ini. Aku memohon bantuan kalian untuk berdiri bersamaku melawan mereka. Bukan demi aku, tetapi demi negeri ini, demi anak-anak kalian, dan demi kehormatan kita sebagai umat yang tunduk kepada Allah." Kerumunan itu terdiam. Setelah beberapa saat, seorang pria tua dari barisan depan berbicara, "Wahai Raja, kami mencintaimu dan negeri ini, tetapi kami takut. Bagaimana jika kami kehilangan nyawa kami? Bagaimana jika anak-anak kami menjadi yatim piatu?" Nabi Zulkifli mengangguk, memahami ketakutan mereka. "Aku tidak akan memaksa kalian untuk ikut dalam perang ini, tetapi aku berjanji, jika kalian berdiri bersamaku, aku akan memohon kepada Allah untuk melindungi kalian. Aku tidak akan membiarkan satu pun nyawa dari rakyatku hilang." Janji itu menggugah hati banyak orang, tetapi tetap saja sebagian besar rakyat masih ragu. Malam itu, Nabi Zulkifli kembali menghabiskan waktunya dalam doa. Ia bersujud lama di atas sajadah. Air matanya membasahi pipinya. "Ya Allah," bisiknya, "Engkaulah pemilik segala kekuatan. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Aku memohon kepadamu, lindungilah rakyatku. Jangan biarkan musuh menindas kami. Berikanlah kami kemenangan tanpa ada darah yang tertumpah." Doanya terasa begitu tulus, dan ia merasa hatinya menjadi tenang. Ketika ia bangkit dari sajadahnya, ia tahu bahwa Allah mendengar permohonannya. Keesokan harinya, Nabi Zulkifli mengumpulkan pasukannya. Ia memerintahkan mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, tetapi dengan perintah yang tidak biasa. "Kita akan menghadapi musuh tanpa niat untuk menumpahkan darah. Aku ingin kalian membawa senjata hanya untuk bertahan. Jangan menyerang kecuali jika terpaksa," perintah Nabi Zulkifli. Para jenderal menatapnya dengan bingung. Salah satunya bertanya, "Wahai Raja, bagaimana mungkin kita memenangkan perang tanpa menyerang? Bukankah itu berarti kita akan kalah?" Nabi Zulkifli menjawab dengan tenang, "Kemenangan sejati datang dari Allah. Kita akan bertahan dengan sabar, dan aku percaya Allah akan menunjukkan jalannya kepada kita." Ketika hari pertempuran tiba, Nabi Zulkifli memimpin pasukannya ke medan perang. Pasukan musuh terlihat jauh lebih besar dan lebih kuat. Para pemberontak dari dalam negeri bergabung dengan musuh, menambah jumlah mereka hingga 2 kali lipat dari pasukan Syam. Namun Nabi Zulkifli berdiri di garis depan dengan penuh keyakinan. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Lindungilah rakyatku dari kezaliman musuh. Berikanlah kami kemenangan tanpa ada nyawa yang hilang." Ketika pasukan musuh mulai maju, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa debu tebal yang menghalangi pandangan pasukan musuh. Mereka menjadi bingung dan mulai saling menyerang satu sama lain. Beberapa di antara mereka berteriak, "Ini adalah azab dari Tuhan Zulkifli." Pasukan Syam yang hanya berdiri bertahan menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam waktu singkat, pasukan musuh mulai mundur, meninggalkan pertempuran tanpa sempat melukai satupun dari pasukan Syam. Ketika debu mereda, Nabi Zulkifli melihat bahwa medan perang telah kosong dari musuh. Pasukan Syam berdiri tanpa luka, sementara musuh melarikan diri dalam kekacauan. Seorang jenderal mendekati Nabi Zulkifli dengan wajah penuh haru. "Wahai Raja, Allah benar-benar menjawab doamu. Tidak ada satupun dari kami yang terluka. Ini adalah kemenangan yang tidak pernah kami bayangkan."
Nabi Zulkifli tersenyum, lalu mengangkat tangannya ke langit. Segala puji bagi Allah, pemilik segala kekuatan. Kemenangan ini adalah tanda bahwa keadilan dan kesabaran selalu mendapat pertolongan darinya. Ketika berita kemenangan tanpa korban itu sampai ke rakyat, mereka berbondong-bondong datang ke istana untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Seorang wanita dengan anak kecil di pelukannya berkata kepada Nabi Zulkifli, "Wahai Raja, engkau tidak hanya melindungi negeri ini, tetapi juga melindungi keluarga kami. Semoga Allah memberkahimu." Nabi Zulkifli menjawab dengan rendah hati, "Ini semua adalah kehendak Allah. Aku hanyalah alatnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya." Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah kisah tentang keberanian, kesabaran, dan keadilan yang melampaui batas-batas manusia biasa. Dalam setiap langkah hidupnya, beliau menunjukkan kepada kita arti sejati dari tanggung jawab dan keikhlasan dalam menjalani amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin, beliau mengutamakan kesejahteraan rakyatnya di atas kepentingan pribadi, bahkan ketika harus mengorbankan kenyamanan dan istirahatnya sendiri. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam, baik dalam menghadapi ujian dari rakyat maupun godaan dari iblis, adalah cerminan iman yang kokoh dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada janji-janji yang diucapkannya. Beliau adalah teladan nyata bahwa keadilan, kesabaran, dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi utama kepemimpinan dan kehidupan. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah pengingat bahwa hidup adalah tentang menunaikan amanah yang diberikan Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab. Dalam setiap ujian dan cobaan, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang berserah diri kepadanya. Semoga kisah beliau menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi individu yang lebih sabar, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.